Selamat malam, Bapak Ibu Saudara kekasih. Selamat berjumpa dalam acara Night Call GPIB. Nama saya Pendeta Mersilin Resok, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Pilar Asih di Bekasi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini untuk mengakhiri hari kita. Mari kita siapkan diri kita. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih Engkau memberkati kami sepanjang hari ini, sehingga kami ada seperti adanya untuk memasuki malam ini, di mana kami akan mengakhirinya. Kami membutuhkan sabda memperlengkapi istirahat malam kami. Biarlah firman-Mu menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari kitab Ibrani pasal 1 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-14. Sudah Bapak Ibu mendapatkan bagian bacaan Alkitabnya? Baiklah, mari kita baca. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku." Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah dia." Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, "Yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Tetapi ia berkata, ya Allah, seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya, ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah, akan engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi engkau tetap sama dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, "Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuh menjadi tumpuan kakimu"? Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mengimani Yesus sebagai Tuhan tidaklah mudah. Bahkan mengakui Dia sebagai Tuhan di hadapan banyak orang tidaklah gampang. Karena masih banyak orang yang tidak percaya bahwa Dia adalah Allah. Ada yang hanya percaya Dia manusia biasa yang memiliki kemampuan yang luar biasa seperti dapat melakukan tanda mujizat. Ada yang percaya Dia hanyalah seorang nabi. Tetapi bagi kita pengikutnya, kita harus percaya bahwa Yesus adalah Allah. Ia Tuhan yang kita sembah. Bacaan firman Tuhan dalam kitab Ibrani malam hari ini mengajak kita untuk memahami kedudukan dan peran Yesus sebagai anak Allah atau Allah itu sendiri dibandingkan dengan para malaikat. Saya melihatnya dalam 3 poin. Poin yang pertama, Yesus adalah anak Allah. Ibu bapak saudara kekasih, penulis Ibrani menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah, bahkan Allah itu sendiri. Yesus sebagai anak Allah
berasal dari Allah. Sebab itu ia berhak menerima dan melakukan apa saja yang merupakan perintah dan kehendak Allah Bapa. Ialah gambar wujud Allah. Ia penuh kuasa untuk memerintah dan mengatur segala sesuatu. Sehingga dikatakan ia memiliki tempat untuk duduk di sebelah kanan Allah, Raja di atas segala raja. Maka sebagai anak Allah, Yesus berperan menyucikan kita dari dosa lewat kematian dan kebangkitannya. Sehingga di dalam Dia kita beroleh keselamatan. Apakah malaikat dapat melakukannya? Tidak mungkin. Hanya anak Allah yang mampu melakukannya. Inilah bukti bahwa Dia benar anak Allah. Anak sulung Allah yang melakukan kehendak Sang Bapa. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, poin yang kedua, malaikat sebagai alat Allah atau pesuruh Allah. Malaikat tidak sama dengan Yesus. Bagi orang Yahudi, malaikat dipahami sebagai yang mengemban tugas khusus dari Allah. Namun bagi penulis Ibrani, malaikat hanyalah alat atau pesuruh Allah, tidak lebih. Sedangkan Yesus adalah Allah yang dilayani oleh para malaikat. Contohnya, peristiwa pencobaan di padang gurun. Dalam Matius 4 ayat 11 mengatakan, lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani dia. Bukti bahwa Yesus adalah anak Allah, kedudukannya berbeda dari para malaikat. Mereka hanya pesuruh atau alat Allah yang harus melayani dia. Sedangkan status Yesus adalah anak Allah sebagai ahli waris kerajaan Allah, bahkan Allah itu sendiri yang memerintah baik di bumi maupun di sorga. Yang ketiga, Yesus adalah Alfa dan Omega. Dialah yang awal dan yang akhir. Dia sudah ada sebelum dunia diciptakan. Bahkan dia pula lah yang menciptakan bumi ini. Dialah yang berkarya, maka semuanya akan berakhir. Namun dia tidak akan pernah berakhir. Karena bumi akan berlalu dan semuanya akan lenyap. Namun Yesus tidak akan berkesudahan. Karena dialah Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jangan pernah meragukan Yesus sebagai anak Allah, karena dialah Allah itu sendiri dalam kehidupan kita. Dalam situasi apapun, percayalah kepadanya dengan sungguh, terutama saat ini ketika kita ada dalam situasi pandemi COVID-19, situasi yang penuh pergumulan dan tantangan. Taruhlah harap kita, gumul kita, hidup kita samaan. Dialah Alfa dan Omega. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih-Mu yang besar. Firman-Mu telah dibentangkan. Biarlah memaknai hidup kami dan dapat kami wujud nyatakan di tengah kehidupan kami dari hari lepas hari. Kami berdoa bagi gereja-Mu di muka bumi ketika menjalankan visi dan misi-Mu. Tuhan memberkati sehingga visi dan misi yang dikerjakan gereja akan menghantar kemuliaan nama Tuhan di muka bumi. Sehingga setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku Engkau Yesus adalah Tuhan. Khususnya kami berdoa bagi gereja Protestan di Indonesia bagian Barat dalam pelayanan yang tersebar di 26 provinsi. Ketika memasuki usia ke-72 tahun pelayanan, Tuhan memberkati menyertai kami GPIB, Majelis Sinode, departemen-departemen, yayasan-yayasan, jemaat-jemaat mandiri maupun pos-pos pelkes, bahkan seluruh perangkat penata layanan di GPIB. Ya Tuhan, berkatilah. Kami mau berdoa untuk kondisi kehidupan kami saat ini dalam situasi pandemi COVID-19. Mereka yang terpapar,
Tuhan memberkati mereka terisolasi baik di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Tuhan memberkati mereka dengan pengobatan yang mereka jalani. Biarlah Tuhan beri kekuatan dan kesembuhan. Para medis, rumah sakit atau tempat-tempat yang dipakai untuk pengobatan para pasien terpapar COVID. Ya Tuhan, berkatilah mereka. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara, pemerintah, TNI dan Polri. Tuhan memberkati pemerintah, TNI dan Polri Tuhan dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka. Beri hikmat marifat sehingga mereka dapat menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan adil dan benar. Berkati tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah kepelbagaian yang ada. Biarlah Tuhan memberkati kami, bangsa Indonesia, sehingga kami dapat bersatu sehati untuk menjalankan kehidupan bersama-sama di negara kami tercinta, Indonesia. Kami mau berdoa untuk para janda, duda, anak yatim piatu, orang jompo, orang terlantar, fakir miskin. Tuhan hibur, kuatkan dan berkati mereka, jalani kehidupan mereka dari hari lepas hari. Kami berdoa untuk pergumulan hidup kami baik pribadi maupun keluarga saat ini. Masalah rumah tangga, hubungan suami dan istri, anak-anak, ekonomi, pekerjaan, apapun yang menjadi gumul kami ya Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hati kami. Bahkan beri kami pertolongan, pengharapan, bahkan jalan keluar dari setiap gumul yang kami rasakan dan alami saat ini. Ya Tuhan, Bapa kami dalam kerajaan sorga, hanya kepadamu kami berdoa. Memasuki istirahat malam ini, biarlah penyertaan Tuhan nyata. Dan kami bangun di esok baru, di hari baru dalam kekuatan baru. Untuk menjalani kehidupan, berjalan bersama anak Allah yang hidup, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.